Halo semuanya, balik lagi channel aku. Hari ini aku sama Okta. Dan hari ini kita akan bahas tentang asisten apoteker. Nah, Okta nih jadi asisten apoteker udah selama 1 tahun lebih di sebuah klinik kecantikan. Nah, sekarang kita tanya-tanya dari awal dia milih jadi asisten apoteker sampai dia terjun ke dunia kecantikan. Siang Mbak Okta. Siang. Nah, gimana nih ceritanya Mbak Okta nih bisa jadi asisten apoteker itu dulu memang keinginan sendiri apa gimana? Awal aku milih jadi asisten apoteker memang keinginanku sendiri. Dulu itu aku kepingin jadi tenaga kesehatan. Cuma aku emang itu dasarnya takut sama kayak darah, kayak gimana ya, kayak jijikan. Ya jijik lah. Terus aku mikir apa ya tenaga kesehatan yang gak berkecimpung langsung dengan pasien, maksudnya langsung secara langsung gitu. Ternyata akhirnya aku disaranin masuk asisten apoteker. Nah itu katanya itu cuma nanti ini cuma berkecimpung di obat aja, nggak langsung ketemu sama pasien yang lagi sakit itu enggak gitu. Ya udah terus akhirnya aku masuk di akademi farmasi di salah satu kota di kota Malang. Di situ aku melewati pendidikan selama 3 tahun. Nah di awal semester itu aku nggak langsung terjun, maksudnya nggak langsung praktek sih, cuma masih teori-teori aja. Baru aku semester 2 sampai semester 5 itu baru ada teori plus prakteknya. Kalau terjun langsung ke rumah sakit atau industri farmasi itu aku di semester 6. Oh iya lupa, masuk semester 4 itu sih aku cuma magang. Nah magang itu kita cari sendiri, bukan dicari dari kampus aku gitu. Jadi aku real masuk rumah sakit yang benar-benar nyata itu yang semester 6 itu. Jadi teorinya di semester 1, terus yang semester selanjutnya teori sama praktek gitu ya. Iya. Terus kira-kira menurut Mbak Okta nih gimana sih kalau pengalamannya kuliah itu, suka dukanya gitu jadi asisten apoteker itu gimana? Ya kalau suka duka sih ada ya, cuma emang dibawa enjoy aja gitu, meskipun berat kayak tiap hari laporan konsul praktikum sampai malam gitu, tapi ya emang itu sih yang bikin seru. Aku pengen kuliah di farmasi soalnya aku orangnya gampang ingin tahu gitu gimana gitu. Kalau Mbak Okta ini sekarang bisa di klinik kecantikan itu ceritanya gimana? Awal mula sih aku ditawarin sama kakak tingkatku. Itu sebelum lulus itu udah ada lowongan. Nah, aku ngelamarnya sih nggak di klinik kecantikan aja, sama di rumah sakit. Cuma emang yang diterima duluan itu di klinik kecantikan. Ya udah, buat cari pengalaman aja dulu. Siapa tahu nanti selanjutnya dapat pengalaman lebih lagi gitu. Kalau jadi asisten apoteker itu gimana sih, gajinya tinggi ya? Kalau ngomongin gaji ya sesuai sama instansi pekerjaan sih ya. Kalau menurutku kalau lebih banyak ya rumah sakit kan, karena mungkin banyak tunjangan dan lain-lainnya gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau dari teman-temannya Mbak Okta sendiri itu gitu ya, yang lebih tinggi itu di kalau Menurut kerja di aku, rumah sakit. Menurut Mbak Okta. Kalau dari cerita-cerita teman-teman aku iya. gitu. Oh gitu. Ada gitu ya berarti temennya yang udah kerja di rumah Iya sakit? ada yang di rumah sakit, di kecantikan, di industri farmasi gitu. Itu kalau Mbak Okta bandingkan dengan kehidupan Mbak Okta sekarang itu berarti tinggian yang kerja di rumah sakit? Ya cuma kalau klinik kecantikan itu aku sih ternyata ilmuku kurang di sini gitu. Kan kayak dulu lulus
terus masih ingat obat apa gimana. Kalau di klinik kecantikan kan kalau obat, maksudnya obat minum itu cuma beberapa aja, jadi kayak ilmuku itu langsung menguap. Iya, iya. Jadi kalau Mbak Okta ngasih saran nih ke adik-adiknya mungkin nanti yang mau masuk asisten apoteker gitu, apa nih pesannya? Pesannya sih jangan suka ngeluh ya. Emang kalau ini cuma asisten apoteker, belum nanti kalau misalnya kalian lanjut S1 atau apoteker pasti akan lebih berat lagi. Tapi selagi kalian kayak ngejalaninnya enjoy, sabar gitu, pasti ada aja jalannya gitu. Tuh, pasti lulus tepat waktu insya Allah. Terus mungkin gimana ini sarannya ke adik-adiknya? Lebih baik milih yang kuliah D3 apoteker di tempat swasta apa di negeri atau sama aja menurut Mbak Okta ini? Terserah sih, menurutku mungkin sama aja kayaknya. Sama aja ya. Soalnya aku sih cuma kuliah di swasta, di negeri. Cuma yang aku rasain ya mau kuliah di negeri atau swasta, nanti kerjanya pun juga sama aja gitu. Sama aja. Terus mungkin tuh adik-adiknya juga yang mau lulus dari kuliahnya, terus cari kerja. Enaknya cari kerja di mana ini? Nah itu Mending di rumah sakit atau di apotek atau di mana? Nah itu sesuai passion kalian sih, soalnya nggak bisa langsung kayak menentukan kamu harus kerja di rumah sakit, kamu harus kerja di ini, di itu gitu. Sesuai keinginan kalian aja. Kalau aku emang mikirnya dulu sih, kan dulu pernah PKL di rumah sakit. Nah aku emang seminggu mau selesai itu aku sempat sakit, soalnya aku stres kayak nggak pernah tahu dunia rumah sakit itu gimana. Nah realnya itu tahu pas PKL itu, makanya aku kayak sedikit stres gitu, kayak kesini terus ada kayak keranda lewat, maksudnya kayak ada orang meninggal tiba-tiba, terus aku diajak nganterin obat ke ICU dan lain-lain gitu. Terus kayak aku mau kerja di rumah sakit pertama pas setelah lulus tuh kayak aku mikir-mikir lagi, takutnya nanti stres lagi. Ya udah aku akhirnya milih ngambil yang di klinik kecantikan dulu, masih kepingin nyantai-nyantai gitulah, nggak kepingin yang mikir berat-berat dulu. Kalau setelah kerja dan kecantikan mau hampir 2 tahun ini kayaknya mau nyoba lanjut ke rumah sakit aja gitu. Jadi kalau diambil kesimpulan nih, kalau kerja di rumah sakit memang pendapatannya lebih besar tapi kerjanya lebih banyak gitu ya. Kalau gaji sih soalnya ada sih klinik kecantikan, maksudnya yang punya yang maksudnya gajinya rada besar gitu. Ada juga yang di bawah, cuma memang ya tergantung kayak kerjaan di dalamnya itu ngapain. Kalau misalnya santai tapi mau minta gaji besar kan kayak gak mungkin gitu ya. Gitu. Itu ya Mbak Okta. Ya, cuma kan lebih berat di rumah. Nah itu tadi sedikit cerita dari Mbak Okta, pengalamannya Mbak Okta menjadi asisten apoteker, dari cerita mulai dia kuliah sampai dia kerja di klinik kecantikan ini. Nah makasih Mbak Okta untuk waktunya. Sama-sama.